Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan struktur baja 2. Jadi di video ini kita sudah masuk ke materi tentang perencanaan komposit untuk yang analisisnya tipe elastis ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar untuk penampang yang plastis seperti ini. Nah, sekarang untuk penampang elastis seperti apa? Oke, kita mulai ya. Nah, jadi kita nanti akan bandingkan hasil ini dengan hasil yang penampangnya adalah penampang plastis. Oke, kita baca dulu. Mengacu hasil perencanaan balok komposit pada contoh sebelumnya, yaitu contoh di video sebelumnya, itu dibuat alternatif perencanaan lain memakai profil build up. Ya, artinya profil yang kita bikin sendiri, yang beratnya itu kita setarakan dengan contoh di video sebelumnya, yaitu adalah beratnya maksimum 492,6 kg per meter. Jadi profil baja yang akan kita bikin ya. Nah, yang kita bikin seperti ini itu beratnya adalah 492,6 kg per meter. Mutu baja yang kita gunakan sama, yaitu adalah 245 MPa. Kemudian profil build up itu dibuat lebih tinggi. Artinya tinggi profilnya ini akan lebih besar dibandingkan dengan profil yang dicontoh sebelumnya. Dengan harapan kuat lenturnya juga akan bertambah ya. Karena kalau misalkan dia profilnya tinggi, otomatis inersia juga akan semakin meningkat. Otomatis kita harapkan kapasitas lenturnya juga akan bertambah. Tetapi konsekuensinya profil build up ini dia akan menjadi profil yang non kompak ya. Jadi bedanya kalau contoh soal di sebelumnya kita menggunakan profil hot roll. Kalau profil hot roll itu biasanya identik adalah dia profil yang penampangnya kompak. Nah, kalau kita bikin build up yang tinggi sekali dengan ketebalan webnya yang tipis, maka angka kelangsingan juga akan semakin besar. Nah, kalau angka kelangsingannya besar, otomatis nanti profil itu bisa masuk ke kategori profil non kompak. Ya. Apa dampaknya? Kalau non kompak, profilnya otomatis harus kita analisis hanya sebatas elastis saja, ya. Tapi dengan harapan nanti walaupun dia penampangnya kita analisis dengan cara elastis, tetapi kita harapkan kuat lenturnya akan bertambah, ya. Sistem balok masih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu jarak antar baloknya 3 meter. Kemudian tebal plat betonnya adalah 250 mili dengan lebar plat beton totalnya adalah 6 meter. Ya. Agar terjadi komposit penuh maka diberi shear stat yang cukup atau shear stat yang banyak lah. Nah, profil build up yang kita pakai adalah HB 1880 ya. Luasnya adalah 60.800 mm persegi dan beratnya adalah 476 kg per meter atau kurang lebih 97% dari profil yang kita pakai di contoh soal sebelumnya. Karena beratnya sama ya, tentu biaya dapat dianggap setara ya. Selanjutnya dievaluasi kapasitas balok agar dapat dibandingkan ya. Apakah sistem ini yang kita lakukan sekarang ini bisa lebih efisien ataukah tidak dibandingkan dengan contoh soal yang sebelumnya ya. Berat sendiri profil dan plat beton diperhitungkan sebagai beban mati. Beban hidup terpusat yaitu PU di tengah bentang, mutu betonnya adalah FCLC 30 MPa. Yang ditanya, apakah PU ini ya dapat lebih besar ataukah lebih kecil dibandingkan dengan contoh soal sebelumnya ya. Jadi ini tampak sampingnya seperti ini, tetap diberikan sendi dan roll ya. Panjang bentangnya 12 meter dan diberikan beban terpusat di tengah. Nah, hitung PU dan bandingkan dengan balok komposit profil hot roll yang dapat dibebani sampai kondisi plastis ya. Adapun untuk profil di atas karena profil badan non kompak, maka dibatasi hanya sampai elastis saja. Ya, masih ingat ya teman-teman semua, kalau dia profil hot roll itu kan biasanya dia adalah profil kompak. Kalau profil kompak berarti dia tidak akan tertekuk sampai mencapai momen plastis. Artinya momennya dia tinggi sekali ya. Artinya mencapai sampai leleh sempurna atau plastis sempurna. Sedangkan dia kalau profil non kompak, maka dia
akan cenderung mengalami tekuk sebelum mencapai momen plastis. Sehingga kita menganalisisnya hanya sampai di elastis saja. Ya, seperti itu. Makanya judul di sini adalah judul perencanaan komposit untuk penampang yang elastis. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya kita hitung terlebih dahulu berapa nilai BE-nya, ya. Berapa sih lebar efektif si platnya? Caranya sama seperti di video sebelumnya, kita ambil dari setengah jaraknya ya, yaitu 3 meter jadi diambilnya. Oke, jadi secara gambarannya penampang komposit yang dianalisis adalah seperti ini, ya. Nah, kemudian kita cek dulu angka kelangsingannya, ya. H per TW itu apakah dia kurang daripada ini atau lebih? Nah, ternyata dia adalah lebih ya. H per TW-nya adalah 112,5 dan batas maksimalnya adalah 107,4. Berarti dia adalah profil non kompak. Artinya penampang ini hanya kita analisis sebagai elastis saja, ya. Nah, ini ilustrasi saya berikan. Misalkan saya punya di sini adalah anggap saja momen ya, atau P ya, atau momen nominal. Di sini adalah lendutannya. Misalkan balok itu diberikan momen yang besar, maka dia akan seperti ini, ya kan? Disinilah misal kita sebutkan dia momen plastis, misalkan seperti itu. Di sini adalah momen plastis. Nah, momen plastis ini itu terjadi atau dapat dipenuhi jika dia profilnya kompak. Artinya saat dia diberi beban dari sini sampai dengan sini, itu tidak akan tertekuk sampai dia mencapai momen plastis. Nah, sedangkan kalau misalkan dia profil non kompak, dia belum sampai momen plastis sudah mengalami tekuk duluan. Nah, seperti ini berarti disinilah momen elastisnya. Ya, jadi anggapannya seharusnya kalau dia penampangnya elastis atau penampang non kompak, itu kapasitasnya lebih di bawah daripada penampang yang kompak. Cuma permasalahannya di sini adalah kita membuat profil yang tinggi sehingga kita harapkan inersianya juga akan semakin besar dan kapasitasnya bisa melebihi dari profil yang kita rencanakan di video sebelumnya. Oke ya. Jadi sudah jelas soal ini kita adalah profilnya non kompak. Kemudian kita coba dulu hitung inersia bajanya, ya, inersia bajanya yaitu profil I build up dihitung untuk unsure construction. Rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Ya, nanti dihitung saja, dapatlah inersia bajanya sekian, ya. Dan luas bajanya adalah sekian. Oke. Perhitungan penampang elastis transformasi, ya. Maka kita hitung dulu nilai N-nya berapa, ya. Nilai N adalah modulus elastisitas si baja dibagi dengan modulus elastisitas dari betonnya. Dapatnya adalah N-nya 7,8. Ini sama persis dengan di video sebelumnya. Sehingga nilainya adalah BE per N-nya adalah 385 mili. Nah, sehingga B-nya adalah 385 mili. Ya. Ini kita hitung sama persis seperti di video sebelumnya. Sehingga didapatlah I transformasinya adalah sekian. Ya. I transformasi artinya yang dari beton kita transformasikan menjadi baja, ya. Seperti itu. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi profil tadi yang ini beton, dia menjadi baja, ya. Karena dia jadi material baja, otomatis dia tidak perlu penampang yang sebesar beton tadi. Ya, dia bisa mendapatkan profil atau penampang ukuran yang lebih kecil, tetapi kapasitasnya sama seperti beton tadi. Nah, sekarang kita hitung profil build up-nya, ya. Untuk kondisi batas leleh, ya, kondisi batas leleh. Nah, jadi kita hitung di sini ada M1, ada M2, ya. Sebenarnya rumus itu ada dari sini ya. Tegang lentur itu sama dengan momen dikalikan Y dibagi dengan inersianya, ya kan? Karena momen yang ingin kita cari, ya, maka momen menjadi tegangan, ya, dikalikan dengan I, inersia dibagi dengan Y di sini. Nah, di mana tegangan ini kita batasi dia adalah kondisi leleh, ya, kondisi leleh. Berarti tegangannya, tegangan di sini atau Fs, ya. Ini adalah tegangan lenturnya sama dengan tegangan aktual baja, yaitu adalah
menjadi 245 MPa ya. Nah, ini rumusnya. Maka karena kita kondisi batas leleh, maka kita ambil baik dia tegangan baja di atas ya, tegangan aktual steel top atau steel bottom di sini itu sama-sama 245 MPa ya. Kemudian dikali Y topnya sama Y bottomnya ya. Y topnya adalah dari ini sama ini. Nah, ini kan. Ini dapatnya dari sini ya tadi ya, sudah ya. Nah, dapatnya dari sini. Ya. 537,3 mili. Artinya dari atas sampai dengan sini ada 537 mili, sehingga bawahnya sisanya segini. Jadi kalau kita pengen cari ini adalah berarti 2130 dikurang dengan 1593 dapat 537, dikurang dengan 250 dapatnya 287 ya. Caranya seperti itu. Dikali dengan inersia transformasinya. Oke, sudah didapatlah nilai momennya antara ini atau ini. Nah, yang kita ambil adalah nilai momen yang terkecil, yaitu 11.939,3 kN ya. Ini yang kita ambil. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan besaran tegangan yang di sini dan di sini ya, ini tegangan maksimumnya otomatis kita ambil 245 MPa. Nah, yang di sini kita hitung ya. Itu dengan cara tegangan ujung tepi bawah menentukan, yaitu tegangan steel bottomnya 245 MPa ya. Maka steel topnya, steel bagian atasnya ini ya, besaran ininya adalah MY per I, sama saja momennya berarti adalah yang ini kita ambil. Nah, momen yang ini kita ambil dikalikan Y-nya ya. Y-nya adalah 287 ya. Y-nya adalah 287. Oke. Sebentar ya. Ini kenapa dikalikan 10 pangkat 6? Ini karena dia kilonewton meter ya. Kita ubah menjadi MPa, yaitu Newton milimeter. Ya, Newton milimeter. Makanya dikalikan 10 pangkat 6, dikalikan Y topnya, yaitu dari sini sampai atas sini. Ya, yaitu 287. Dibagi dengan inersia transformasi, dapatlah. Maka tegangannya di atas sini, ya, tegangan di atas sini adalah 44 MPa. Oke. Kemudian tegangan beton maksimumnya, ya, yang di sini, ya, berarti adalah M-nya sama momennya, ya. Y-nya adalah dari garis netral sini sampai ke atas sini, ya. Garis netral sampai ke atas, yaitu adalah 537. Sudah dibagi. Nah, kalau beton itu harus kita kalikan dengan N di sini, ya. Harus kita kalikan dengan N, ya. Kenapa? Inersia transformasi ini kan adalah inersia dari si baja semua ya, gabungan ya, artinya dari beton ke baja. Karena kita tanyakan di sini ada tegangan beton maksimum, maka kita kalikan dengan N di sini. N-nya adalah yang kita dapatkan di awal tadi. Nah, ini kita kalikan dengan N. Ya. Berarti dibagi 7,8 dikalikan dengan inersia transformasi. Dapatlah 10,6 MPa atau kita genapkan menjadi 11 MPa. Nah, kalau kita mencari 5,6 ini, itu adalah rumusnya sama seperti ini ya. Tetapi jaraknya ada dari sini, dari garis netral sampai ke sini, yaitu 287 ya. Sama ya, 287, tapi ingat di sini dikalikan dengan N. Ya, nanti kalau teman-teman coba, berarti 11.939,3 dikalikan 10 pangkat 6 dikali dengan 287 dibagi dengan 7,8 dikali dengan 7,763 kali 10 pangkat 10, maka dapatnya ini adalah kisaran 5,6 MPa ya. Oke, intinya baik tegangan di serat paling atas dan serat bawah beton itu dia kurang daripada 30 MPa, berarti beton tidak akan pecah dia, karena tegangan yang terjadi di bawah dari tegangan kuat tekan ya. Oke, sehingga kita hitung momen lentur positif balok kompositnya. Berdasarkan penampang transformasi tadi, dapat dihitung momen positif yang menghasilkan tegangan maksimum sama dengan tegangan leleh. Adapun momen yang dimaksud adalah momen nominal itu setara dengan momen yang
kedua yaitu 11.939,3 kilonewton meter ya. Yang ini kita ambil, yang terkecil kita ambil. Nah, maka kalau kita dapatkan momen nominalnya atau momen ultimatnya adalah dikalikan dengan reduksi kekuatan lentur 0,9 dapatnya 10.754 kilonewton meter. Sehingga kalau kita pengen hitung berapa sih PU yang dapat dipikul, maka momen neto yang terpakai untuk beban hidup adalah, kita hitung lagi, ini persis seperti di video sebelumnya. Kita hitung dulu plat beton dan berat sendiri bajanya ya. Yaitu 24 berat betonnya dikalikan lebar beton, lebar platnya dikalikan dengan tebal platnya ditambah dengan berat sendiri si baja dikalikan dengan kombinasi pembebanan 1,2 ya. Sehingga momen ultimatnya didapatlah sekian ya, 491,4 kN. Itu adalah momen ultimat yang dihasilkan oleh beban mati ya. Sehingga momen yang mampu dipikul sisanya adalah ini ya, dikurang dengan yang momen akibat beban mati. Sehingga didapatlah 10.254 kN. Oke. Sehingga kalau kita dapatkan di sini, maka PU yang mampu dipikul itu mencapai 3.418 ya. Jadi besar nilai P tadi yang dipikul itu kira-kira itu sekitar 117% lebih besar dibanding dengan contoh soal yang kita hitung sebelumnya ya. Jadi contoh soal yang kita hitung sebelumnya itu PU-nya hanya mampu 2.920. Sedangkan ini sudah 3.418. Nah, jadi walaupun dia non kompak, karena tingginya kita bikin profil lebih besar dan kita hanya pakai di kondisi elastis saja, maka sudah lebih besar dibandingkan dengan profil kompak yang tadi. Nah, untuk kuat geser juga kita hitung seperti biasa, dapatnya sekian. Berarti oke lah, aman ya. Seperti itu. Kapasitasnya sekian, yang terjadi adalah sekian. Oke. Kemudian kita hitung juga bagaimana kalau dia sebelum komposit ya, tanpa perancah. Jadi kita hitung lendutan yang terjadi adalah 0,88 mili. Jadi profil build up tadi sebelum terjadi komposit, dia memikul berat sendirinya ditambah dengan berat beton segar sebelum mengeras, ditambah lagi dengan beban pelaksanaan ya. Nah, itu ternyata adalah 0,88 mili. Nah, seperti itu. Sehingga ada beban hidup tadi kalau misalnya sudah dia aksi komposit. Jadi kalau sudah komposit maka menjadi 6,6 mili. Sehingga totalnya adalah 0,88 ditambah 6,6 ya. Jadi lendutan yang terjadi adalah 7,48 mili. Ya, ini sudah bekerja beban operasionalnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk melihat betapa efektifnya profil balok tinggi, meskipun dia berkategori non kompak, ya, dibandingkan dengan balok kompak, tetapi ternyata yang lebih pendek tingginya, tetapi ternyata kekakuan baloknya itu dia mampu meningkat tinggi. Ya, ini perbandingannya. Jadi kalau misalkan hot roll biasa, itu bebannya mampu dipikul hanya 1.825, sedangkan build up itu ada 2.136. Ingat, ini beratnya sama ya. Berat si bajanya sama, otomatis kita bisa asumsikan bahwa biaya yang kita keluarkan juga sama. Ternyata lendutan yang bisa kita hasilkan itu lebih kecil yang build up, yaitu 6,6 mm. Sehingga kekakuannya yaitu P dibagi dengan delta L, dapatnya ini 110, yang ini 323 ya. Jadi kekakuannya itu lebih besar dibandingkan yang si hot roll tadi. Walaupun si build up ini dia adalah penampang tak kompak ya. Kekakuannya kurang lebih 3 kali lipatnya, berarti lendutan balok memakai profil non kompak lebih baik dibandingkan dengan balok yang kompak. Tapi ingat, biasanya profil kompak ini juga angka classingan sangat besar sekali. Ya, non kompak ini angka classingan sangat besar. Jadi perlu ditinjau terhadap tekuk. Ya. Oke, saya rasa itu di materi kedua ini. Ini adalah materi terakhir dari balok komposit. Ya.
Jika ada teman-teman yang masih belum jelas atau masih belum paham, bisa saja ditanyakan melalui grup WA. Ya. Sekian videonya, saya ucapkan terima kasih.